Anjir, apa itu? Apa itu? Si cabul. Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kicau mania dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kalian pada sehat dan saya juga sehat ya tentunya. Kembali lagi di channel saya, channel yang selalu konsisten memberikan tips atau ilmu seputar rawatan murai batu ya. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit berbagi atau memberikan tips tentang perawatan murai batu yang cabul atau cara penanganan murai batu yang cabut bulu ya, berdasarkan pengalaman real, pengalaman yang saya alamin untuk saat-saat sekarang ini. Dalam merawat murai batu yang cabul atau kanibal ini kita diperlukan ekstra sabar ya, benar-benar hati-hati, benar-benar jeli dan telaten. Karena gini ya, penanganan murai batu cabul ini pada umumnya emang harus diasingkan atau disendirikan gitu ya untuk penyembuhannya, itu proses penyembuhannya. Dan mungkin menurut orang-orang ada segi ekstra puding, ada yang di stop, ada yang dipangkas menjadi rendah segala macam. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi real ya. Jadi gini ceritanya, awal mula saya dapat murai batu ini emang murai batunya burungnya mewah gitu ya, karena emang burungnya bagus, mewah, power dapat, materi mewah, gaya oke. Tapi burung ini cabul dari pemilik pertamanya ya. Bahkan sayap yang kiri sudah habis 7 helai, yang kanan mungkin ada 9 helai. Dicabutin di sananya. Begitu datang kemarin saya tungguin sampai benar-benar full dorong sayapnya. Ketika udah full dorong sayap, burung ini cabul kembali, bahkan parah ya. Ketika kita buka kerodong, kita perhatikan dia bukannya bunyi ataupun aktif gitu gerak, tapi malah sibuk gigit sayap, bahkan sampai harus patah gitu. Kalau belum patah terus, pokoknya hariannya sibuk matukin sayap, gigitin sayap itu sendiri ya, sampai pada patah, sampai habis sayap itu sendiri. Nah, langkah yang pertama yang saya lakukan emang tidak mengasingkan, karena di rumah mempunyai beberapa burung tersebut gitu ya. Artinya saya di rumah memegang 7 murai batu gitu ya, tetap berdampingan dengan catatan saya tidak memangkas juga itu burung itu sendiri gitu ya, ekstra puding. Tapi saya dibalik, justru ekstra puding jangkriknya saya full sekenyang-kenyangnya, saya banyakin ya, sekenyang-kenyangnya, tidak saya batasin. Terus lakukan itu untuk burung tipe cabul seperti ini. Untuk rawatan yang saya terapkan gitu ya, yang saya lakukan, perbanyak di kerodong. Untuk mandinya saya memandikannya itu ya sehabis maghrib gitu ya, cukup di angin-angin. Ketika kering saya kerodong kembali, bahkan kerodongnya saya pakai double, 2 kerodong gitu ya, masukin ke dalam. Karena kalau emang kondisinya terang dia gigit gitu. Untuk pur sendiri saya pakai pensil warna hijau ya, tidak yang aneh-aneh. Untuk jangkrik sekenyangnya, khusus di jangkrik aja ya. Untuk ekstra puding lainnya kayak kroto itu letongkong non, emang tidak pakai ya. Emang kalau menurut dan cara saya pribadi itu emang nggak boleh gitu ya. Lakukan burung itu sendiri terus rutin gitu ya. Embun, habis diembun, dijemurnya pun cuman sebentar ya, nggak usah lama-lama. Itu paling lama 20 menit atau 15 menit. Anginkan lagi, kita tutup kerodong kembali, ke dalamin. Pokoknya kalau untuk porsi ekstra puding kenyangin aja, mau 15-15, mau 10-10-10, mau ibaratnya pagi 20 seduku, nggak jadi masalah kalau emang burung itu mau gitu ya, dan mau menghabiskan ataupun rakus. Kenapa saya perbanyak itu, apa nggak lebih parah cabulnya? Justru ini di sini ilmu yang saya dapat ya. Burung yang cabul ini menjadi sembuh total di 1,5 bulan ini. Alhamdulillah full sembuh total, tidak cabul lagi. Bahkan sekarang kita buka dari pagi sampai sore, burung ini saya perhatikan full dari pagi sampai sore. Bahkan saya tidak kemana-mana karena saya saking penasarannya, pengen tahu, pengen lihat hasilnya seperti apa. Nah, burung ini ternyata tidak cabul lagi, sembuh.
Bahkan mungkin bisa dikatakan kalau untuk gacor-gacor gitu ya, udah rajin, udah enak lah, udah aktif, udah agresif gitu kan, udah kembali lagi fighternya, berkicaunya udah rajin lagi, cabulnya udah hilang. Alhamdulillah ya, saya bersyukur alhamdulillah banget dari pengalaman yang saya alamin ini, dari ilmu yang saya dapat ini. Saya hanya ingin sedikit berbagi kepada kalian, bagi yang membutuhkannya, para pemula ataupun yang emang belum mendapatkan solusinya tentang rawatan atau tips bagaimana mengatasi burung murai batu cabul. Mudah-mudahan bermanfaat dan cocok di kalian ya. Pada intinya tetap satu, nomor satu, sabar. Sabar, konsisten, telaten, itu doang. Good job. Ingat, untuk murai batu cabul atau kanibal ini jangan sekali-kali pernah diaduin dulu atau di track ya, dilihatkan lawan sejenis. Cukup perawatannya seperti itu, jam setengah 5 atau jam 5 kita keluarkan, setengah 7 kita kasih makan, kita jemur 15 menit, kita kerodong, nah habis angin-angin kerodong, masukkan lagi. Kalau saya sih double kerodong. Sorenya pun seperti itu, sekitar habis azan asar saya buka, saya angin-angin, saya kasih jamrik kembali, dibuka, tetap dibuka sampai habis maghrib ya. Setelah habis maghrib ataupun jam habis isya boleh kita mandikan kalau emang tempatnya memungkinkan dan terang ya. Jika emang tempatnya tidak memungkinkan atau gelap, bisa di jam 5 atau setengah 5 sore ya, itu lebih bagus agar si murai batu ini istirahatnya kondisinya tenang dan nyaman. Jika kita mempunyai tempat yang emang luas dan emang kita mempunyai rumah yang cukup besar, ruangan yang besar, terus ada beberapa murai batu, kita bisa mengasingkannya ya atau menjauhkannya. Syukur-syukur kita cuman satu burung itu sendiri gitu ya, itu bakal lebih efektif dan lebih cepat penanganannya kalau menurut saya pribadi ya. Cuman di sini saya hanya memberikan tipsnya seperti itu ya. Coba deh dulu, jangan dipangkas ekstra pudingnya, tapi di full, dikenyangin sekenyang-kenyangnya. Saya menerapkannya itu di 2 burung ya, di 2 burung tersebut, dan alhamdulillah emang hasilnya benar-benar bersyukur lah pokoknya. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar nyata, real, asli, bener. Nanti kita lihat aja ya di akhir videonya seperti apa burungnya. Yang tadinya awalnya di pemilik pertamanya cabul ya, di Pak Hajinya di Bogornya cabul, karena burung ini dari lepas trotoarnya sudah cabul gitu ya. Emang burungnya istimewa, saya sabarin, saya rawat, saya konsistenin dengan rawatan ala kadarnya dan apa adanya yang biasa saya terapkan di burung-burung yang biasa saya pegang. Padahal burung ini berdampingan dengan 7 murai batu yang bisa saya lombakan gitu ya. Artinya saya tidak mengambil pusing dan tidak mengambil ribet, tapi saya cara merawatnya ini simple dan emang apa adanya gitu ya. Nikmatin aja, syukurin aja gitu ya. Insya Allah sih kalau emang rezeki kita mah nggak bakalan kemana. Kalau emang kitanya mau sabar dan kita mau berusaha, pasti kalau masalah hasil nggak bakal ngehianatin gitu ya, seperti itu. Pada intinya seperti itu. Jangan burung kanibal atau cabul seperti ini baru mulai mendingan atau udah nggak terlalu parah udah diaduin ataupun udah di-track kembali. Terkecuali memang burung ini istimewa, cabul pun hanya tidak parah dan emang tempurnya oke, enak, biasa juara, cabul pun tidak pengaruh gitu ya. Nggak jadi masalah kalau hanya cabul sayap beberapa, tapi kalau sampai habis ekor itu kan udah parah ya, takut kenanya ke masalah fisik. Nah mungkin segitu ya ilmu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Di sini juga saya sebagai pemula hanya ingin berbagi kepada kalian semua sobat-sobat Kicomania. Bukan saya bermaksud untuk menggurui ataupun saya merasa hebat ataupun pintar ya. Enggak, saya pun di sini sama-sama belajar. Saya hanya ingin memanfaatkan ilmu yang saya punya, ilmu yang saya dapat gitu ya. Untuk orang banyak, untuk orang lain, bagaimana caranya, yaitu dengan seperti ini gitu ya. Daripada saya harus menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian semua ya, keriting lah jempol saya pegel, mendingan saya bikinkan videonya seperti ini agar semua orang juga bisa semua orang bisa menonton. Nah semua orang juga mungkin bisa ambil sisi positifnya, sisi baiknya, sisi bagusnya gitu ya. Mungkin ada juga yang memerlukan rawatan seperti ini, ada yang lagi nyari solusinya untuk rawatan burung-burung kanibal. Nah mungkin bisa dicoba ya. Nah
Jadi segitu aja ya pola rawatannya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dicoba dulu di full extra pudingnya, pengembunannya dirutinkan. Untuk penjemurannya cukup 15 menit. Mandinya itu terserah ya, mau seminggu 2 kali 3 kali, mau tiap hari, itu tergantung kalian bisanya ya. Mau malam mau sore itu tergantung luang waktunya kalian. Yang terpenting kita sabar, konsisten, hati-hati, dan telaten gitu ya. Emang bener-bener kita ngerawat murai batu cabul atau kanibal ini memakan waktu gitu ya. Ya mungkin seperti itu aja ya, cukup dari saya sekian. Ketemu lagi bareng saya di tips-tips yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cep, cep. Anjir, apa itu? Apa itu? Si cabul. Cek. Cabul. Murai batu cabul sekarang udah sembuh total cabulnya, alhamdulillah, berkat sabar. Cek.